analitik. Dasarnya adalah sebagai dokter umum, kamu adalah garda terdepan dalam IGD, di kulit umum, apalagi kalian sering sekali ketemu pasien, berbagai pasien, apalagi sering terjadi terutama pada pasien-pasien wanita. Sering sekali mengeluh dengan sakit adalah ISK, sering karena sakit di bagian daerah suprapubisnya, sakit pada waktu hamil gitu ya. Hamil kok tambah sakit ISK? Iya, itu problemnya paling sering terjadi pada ibu hamil dan nanti akan dibahas di reproduksi. Nah di sini preanalitik tetap ya, seperti biasa saya selalu mengulang-ulang terus ada tentang harus tahu apa preanalitik. Preanalitik itu adalah lembaran-lembaran misalnya harus benar permintaannya. Permintaannya apa sih kalian ini? Kalau ISK berarti permintaannya apa? Kalau masih dengan misalkan perempuan 25 tahun datang ke misalkan kamu ke poli umum, dia keluhannya adalah nyeri di bagian daerah suprapubis, nyeri di bagian pinggang bawah, di bagian bawahnya, terus pipis sedikit. Apa yang kamu pikir dulu? Pertama adalah pemeriksaan penunjang dulu, kamu cek dulu apa aja kira-kira keluhan kamu mengarah ke ISK, baru lakukan pemeriksaan penunjangnya. Yang paling sederhana adalah mungkin patologi klinik, ya. Kita mengecek yang namanya adalah dipstick. Jadi itu paling pengecekan apa? Leukositnya, eritrositnya, atau kalau OSCE itu pasti tanya itu leukosit, eritrosit. Tapi apa? Di urin, jangan di darah. Tetap lagi. Kalau keluhan kamu adalah sakit di bagian uras suprapubis, kamu harus cek pemeriksaan penunjangnya apa? Yaitu pemeriksaan urinarisa dulu terlebih dahulu. Nah, baru kalau kamu ketahuan leukositnya dia positif, eritrositnya dia ternyata ada hematuri juga berdarah seperti itu. Nitrit, tahu nitrit? Oh. Nah, itu ada di biokimia tuh ya. Bagaimana uraian dari produksi nitrat, produksi nitrit, ya. Di mana ada beberapa patologi yang menjadi bakteri yang menjadi uropatogen seperti itu. Nah itu nitrit sama apa? Leukosit estrase. Itu dicek. Kalau leukositnya positif 3, positif 2, nitritnya positif. Nah kemungkinan besar dia adalah curiga ke arah bakterial. Seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin tahu dong bakteri apa sih penyebabnya? Kok pasien ini berulang-ulang sakit, ISK berulang bolak-balik. Kamu harus tahu bakteri penyebabnya. Lakukan apa? Gold standarnya adalah kultur. Kultur apa? Kultur urin dengan uji kepekaan antibiotik. Ya paham ya? Jadi kalau nanti OSCE itu adalah soal yang paling sering adalah ISK. Itu ketemu ISK itu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah itu harus kamu tahu. Kadang-kadang kamu nggak paham, udah tahu keluhannya sulit berkemih, sakit pada waktu berkemih. Tahu udah nggak paham? Leukosit, hematokrit, ya nggak nyambung. Seperti itu adalah pemeriksaan urinarisa. Ya seperti itu ya. Nah di sini ya harus kamu mengisi lembaran permintaan. Jadi nanti kalau kamu sebagai walaupun koas disuruh buat lembaran permintaan, yang aku conteng tuh kultur urin dan uji kepekaan antibiotik. Itu. Apalagi pengambilan sampelnya. Jam berapa pengambilan sampel untuk mikrobiologi itu harus ada batasnya. Karena kalau lebih dari 2 jam itu nggak diterima oleh kita. Kalau 2 jam kamu harus keterangan. Jam misalkan kamu dikirimnya ada pengambilannya jam 8. Misalkan pasien itu diambilnya menggunakan aspirin. Tahu aspirin? Urin pancar tengah. Nanti saya ajarkan bagaimana cara pengambilan sampel, bagaimana kamu mengambil kateter, caranya. Itu adalah kompetensi kamu sebagai dokter umum. Jadi kamu kalau disuruh dokter spesialis urologi, kompensasinya kamu ambil tuh pemeriksaan urin, yang kamu harus tahu. Ya, jangan berbuat fatal pengambilannya. Dan kalau itu memang kemarin Azal nelfon Grace, salah sedikit prosedur akan mempengaruhi hasil. Seperti itu. Nah itu yang kedua, cara pengambilan spesimen, penyimpanan, transportnya itu harus kamu tahu. Sama pakai apa? Antibiotik. Nah, antibiotiknya apa? Pasien itu diberikan. Kalau misalkan antibiotika sudah diberikan, berarti ya pasti kemungkinan besar bakterinya sudah mati, ada pertumbuhan bakteri.
Tapi kalau misalkan bakteri yang misalkan belum kasih antibiotik, empirik tahu kan? Antibiotik yang diberikan sebelum hasil kultur seperti itu. Jadi hasilnya tuh empirik itu dapatnya dari mana? Tergantung dari panduan GEDCAN masing-masing. Jadi kalau ISK GEDCAN-nya apa? Kita menggunakan golongan cefalosporin generasi berapa? Generasi 3, generasi 4, golongan fluoroquinolone. Nah itu harus kamu paham dulu. Itu ada GEDCAN masing-masing. Nah kalau rumah sakit punya guideline, ada clinical pathway-nya, ada, nah itu baru kamu bisa, oh iya saya kasih ini nih anak-anak kan nggak boleh tuh diberikan golongan quinolone. Kamu harus tahu alasannya kenapa. Jangan sekali-kali anak-anak dikasih quinolone. Kamu biasanya kasih apa? Cefadroxil, ya seperti itu, golongan cefalosporin. Yang kedua adalah kalau intraanalitik adalah penelitian dari mikrobiologi, jadi kamu bisa tahu banget. Baru post analitik adalah cara pembacaan interpretasi hasil. Harus tahu tuh hasilnya apa, yang sensitif yang mana, itulah kompetensi dari itu. Nah inilah jadi faktor pengaruh adalah harus benar spesimen, harus benar cara pengambilan, bagaimana labelnya. Karena takutnya salah tuh. Misalkan anaknya yang satu umurnya 4 tahun, sama di kiri kanan 4 tahun. Nah harusnya bedain apa? Tanggal lahir. Itu sama nama, mungkin namanya sama, misalkan Anissa. Nah bingung aku Anissa, berarti apa? Tanggal lahirnya harus dicermati sesuai dengan labelnya. Nah itu harus dipahami. Yang kedua adalah kuantitifnya, kualitasnya itu harus bagus, transfernya, storage-nya, penyimpanannya harus benar. Jadi harus tahu jam pengambilan sama pengirimannya. Nah ini ada analitik, bagian dari saya. Post analitik adalah interpretasi saya, harus benar. Jadi ada beberapa bakteri yang memang tidak sesuai dengan kualitasnya. Nah, kamu ISK itu harus tahu nilai CFU. Tahu CFU? Iya, Peter. Koloni form unit. Jadi jumlah koloni yang patogen. Misalkan, kalau yang pengambilan sampel kulit langsung pancar tengah itu berapa? Kualitasnya paling adekuat 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Berapa? 100.000. Kalau kateter berapa? 10 pangkat 4 CFU per mililiter. Itu yang patogen. Jadi berbeda kalau untuk yang kateternya sama untuk yang pemeriksaan pancar tengah itu berbeda. Yang ketiga adalah ada nanti pengambilan aspirasi suprapubik. Nah itu suprapubik itu adalah kalau 100.000 atau 10 itu masuk ke patogen. Karena apa? Dia benar-benar fungsinya sangat steril sekali pengambilan. Jadi kami ambil yang kami ada dokter dari bidang urologi, cara aspirasi suprapubik, ya seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke ISK. Nah, ini ada organ, sudah tahu ya semuanya ya. Terus ini adalah UTI. Nah, gambar ini menandakan adalah kenapa sih kok bakteri bisa masuk ke ascendent? Kenapa sih bakteri menjadi urosepsis penyebab utamanya? Karena ini, ya. Jadi uretra itu adalah bagian terluar dari kita. Jadi organ yang terluar yang mudah sekali terkontaminasi. Ya, dari mana? Karena organ uretra itu berdekatan dengan saluran cerna. Seperti ini di bawah ya. Nah, contohnya adalah yang paling sering adalah apa? Bakteri E. coli, gitu. Karena E. coli kan memang bakteri yang memang floratal pada saluran cerna yang dimana berdekatan juga dengan uretra. Oleh karena itu, E. coli itu adalah yang sering berkolonisasi atau kontaminasi di bagian uretra, ya. Nah, lalu contoh itu ya. Lalu E. coli itu kenapa? Karena mempunyai fibre ya, dia berlekatan dan dia itu berlekatan dengan aderan kemana? Ke epitel saluran kemihnya sendiri. Lalu dia berinvasi, dia bermultiplikasi gitu ya, banyak tambah banyak. Menjadi apa? Jadi dia bisa naik ke ascendent kemana? Ke fungsi urinaria, ke ureter, dan juga sampai ke atas ke ginjal juga. Nah, kerusakan di ginjal ini akan menyebabkan apa? Yang terjadi
banyak macam, maksudnya dia juga akan bahaya juga sampai ke atas, ke ascendant yang menimbulkan kerusakan di tubuh dari glomerululusnya sendiri, dan menjadi bakteri itu bisa masuk ke dalam darah yang mengakibatkan urosepsis. Nah, urosepsis ini adalah yang sering terjadi pasien-pasien yang sudah kondisinya sepsis, terus pasiennya udah kondisi yang memang critical ill ya, udah kondisi berat, yang penyebabnya dari apa? Cuma hanya masalah dari bakteri itu bisa masuk ke ascendant, lalu dia diobati dengan baik menjadi bakteremia seperti itu. Ini kan prosesnya dari kenapa kok bisa ascendant, kenapa urosepsis ini prosesnya, ya. Lebih lengkap bisa kalian baca. Nah, untuk klasifikasi ISK ini ada dua ya, seperti itu. Ada yang dengan single episode, ada kronik, ada recurrent yang berulang-ulang. Nah, pasien yang kronik atau yang jadi relapse atau infeksi ini sering terjadi di kita. Jadi banyak, terutama pada wanita dan juga pada pria juga ada, tapi prevalensinya lebih banyak pada pria. Ada juga terjadi komplikasi dan juga tidak komplikasi. Nah, kalian sudah tahu, jadi paling banyak adalah, jadi istilah bakteri urea itu apa harus tahu ya. Jadi kadang-kadang harus tahu apa sih bakteri urea itu? Bakteri dalam urin, jadi ada bakterinya. Dan di mana bakteri dalam urin itu ada bersifat gejala yang simptomatik, ada asimptomatik. Jadi ada yang ada gejala, ini tenang, gak ada demam, gak ada sakit, gak ada gejala. Itu terdapat pada apa? Wanita hamil. Itu, dia tenang, dia gak ada masalah. Ternyata diperiksa wanita hamil biasanya pada trimester pertama itu 3 bulan dicek urinnya. Nanti trimester kedua cek urinnya lagi. Dicek apanya? Pertama proteinuria-nya juga, dicek urinalisanya. Takutnya ada ISK. Nah, ISK-nya itu berbahaya. Nah, takutnya janinnya nanti akan menimbulkan fetal distress juga kan, menimbulkan asusia dan kematian pada janinnya. Oleh karena itu kita melakukan screening untuk ibu hamil dan pasien-pasien yang melakukan menjadi instrumentasi. Jadi apa? Ini pemasangan kateter yang lama. Jadi terutama pada pasien lansia, geriatrik. Nah, ada tuh pasien yang home care. Itu lama tuh pasien yang stroke, orang tua lansia stroke, terus pasien yang berbaring lama, pasang kateter. Nah, itu paling berbahaya, risikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, pemakaian kateternya harus bagus. Jadi kalau kateter Foley yang karet yang kamu suka pasang itu ada batasnya 2 minggu, 14 hari. Tapi ada kateter yang silikon, yang keras. Jadi itu memang kuat dan dia mempunyai sakisan dari antibiotiknya. Jadi insya Allah sih nggak sampai jadi ISK. Tapi itu harus on time, sama berapa lama dia bertahan sebulan. Jadi kalau harus sebulan harus diganti. Kateter Foley itu seperti itu, yang karet itu kalau di rumah sakit 14 hari, lewat dari 14 hari harus dilepas, harus diganti yang baru. Takutnya apa? Menimbulkan infeksi pada ISK, ada kateter related seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk membedakan antara yang bakteri urea asimptomatik. Kita lanjut, ini faktor-faktor resikonya bisa kalian baca ya. Jadi laki sama perempuan ini sama ya, intinya cuma kalau dikebalik saya biasa perempuan yang hamil, laki yang ini saya kebalik ya. Terus anak juga mengalami obstruksionomi, terus ada fenosis ya, terus ada juga difungsional, yaitu bisa posisi dari neurogenic bladder. Nah, ini adalah keberadaan bakteri pada ISK. Yang paling sering adalah bakteri Escherichia coli. Itu adalah penyebab utama. Ya, yang lainnya golongan dari Enterobacteriaceae. Memang susah ya, banyak banget ya bakteri-bakteri yang ada di mikro. Tapi kalian cuma hanya hafal aja. Untuk yang uropatogen yang tersering adalah Escherichia coli. Yang kedua adalah golongan Enterobacteriaceae. Contohnya bolehlah kamu hafalkan Klebsiella ya. Klebsiella apa? Pneumonia itu bisa. Terus apa lagi? Misalkan dengan Enterobacter, Proteus, Enterobacter. Kalau Pseudomonas, Enterococcus memang jarang, tapi memang penyebab bisa menyebabkan uropatogen. Staphylococcus papilloticus juga menyebabkan dari uropatogen. Jamur bisa nggak dok? Bisa. Jamur bisa. Jadi jamur ini kebanyakan pasien-pasien yang diabetes mellitus. Lansia diabetes mellitus, dia ada jamur dan juga pemasangan dari kateter yang terlalu lama juga pemicunya adalah bisa juga penyebab candida ya, seperti itu.
Yang jarang ini adalah uropatoknya adalah yang paling sering kamu tahu ada Neisseria gonorrhea, itu adalah merupakan IMS, yaitu bukan penyebab dari uropatogenia. Terus yang kedua Mycobacteriosis juga jarang. Jadi inilah yang jarang. Dan komensal. Komensal tahu nggak komensal? Arti komensal? Yo, kan sering tuh komensal. Terus apa lagi tuh? Komensal atau kolonisasi sebenarnya sama, komensal. Terus yang kedua adalah artinya dari kontaminasi. Ayo, apa tuh? Terpapar. Harus tahu, didengar dari kalian. Ayo, komensal itu adalah flora normal kulit. Jadi memang beradanya di situ dia. Jadi memang dia tuh bagus. Ya itu memang flora normal kulit. Contohnya apa? Staphylococcus tuberculosis negatif, yang seperti Staphylococcus epidermidis. Kan kadang-kadang pada waktu kamu membersihkan daerah uretra gitu kan, diasepsis dulu kan ya. Kalau kamu misalkan masak kateter, pasti dibersihkan dulu kan uretranya dengan menggunakan, tidak menggunakan alkohol ya, menggunakan apa? NaCl. Kalau alkohol dia akan kering seperti itu. Dibersihkan dulu, baru nanti dipasang kan. Dengan sebelumnya kita pakai selkoin dulu seperti itu. Itu kalau pasang kateter. Terus kalau melakukan pengambilan sampel juga sama, dibasuh dulu. Gunanya apa? Membersihkan dari menyingkirkan flora normal yang di kulit dulu terlebih dahulu. Disingkirkan dulu, dibersihkan dulu, baru kita lebih yakin oh udah bersih nih, disingkirkan, baru nanti kita lakukan pengambilan sampel. Ya, ini adalah komensal, ini adalah flora normal yang ada di situ. Ya, contohnya apa? Viridian, Lactobacillus. Kenapa sih Lactobacillus ada di daerah ini sebagai komensal? Karena wanita kan, wanita itu kan vaginanya apa? Banyak apa? Bakteri, Lactobacillus seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus bersihkan dulu tuh, pasiennya suruh apa? Dibersihkan kamar mandi ya, sampai dia bersih, baru kita suruh pasien mengambil sampelnya. Ya, ini adalah beberapa yang komensal. Dan yang paling terbanyak community dan hospital acquired adalah pokoknya adalah E. coli. Yang lainnya ya bisa dikatakan mungkin kok ada Staphylococcus tuberculosis ya dok, ada karena pengambilan yang sama salah ya, sama mungkin kurang edukasi ke pasiennya yang mengakibatkan adanya bakteri komensal. Ya. Nah di sini untuk infeksi virus memang untuk uteritis dan juga sama sistitis itu nggak terlalu apa ya, menonjol, lebih ke arah bakteri. Nah kalau uteritis itu seperti herpes simplex itu nanti akan belajar pada kamu IMS ya, kalian nanti infeksi menular seksual, di mana yang problemnya adalah masalah dari genitalia. Kan herpes simplex itu apa? Merupakan virus apa? DNA atau RNA? RNA. DNA ya, Oh. untuk DNA ya, seperti itu. Dan kalau untuk sistitis adenovirus ini memang jarang. Jadi sama DNA juga yang paling sering pada anak-anak ya. Kalau di Indonesia sendiri jarang ditemukan, tapi keluhannya pasien ini ada demam, ada kalau anak-anak tuh kayak susah deh, kalau ISK kali susah, kalau ISK kan susah. Jadi dia keluhannya pasti demam, tapi dia kan nggak tahu tuh masih sakit di daerah suprapubiknya atau pinggangnya, pipisnya nggak tahu, cuma hanya menangis saja seperti itu. Nah, yang kalau adenovirus itu urinnya warnanya merah, hematuri, dan dia demamnya tinggi. Dan diperiksa urinnya ternyata melakukan PCR ternyata ketemu adenovirus. Ini banyak terjadi pada anak-anak daripada dewasa ya. Jadi di sini keluhannya adalah hematuri, demam, dan juga keluhan psikis seperti dysuria ya, terus pipisnya sakit, nyeri, rewel anaknya seperti itu. Itulah keluhan dari penyebabnya karena virus adenovirus. Kalau herpes simplex biasanya timbul seperti sempret, simplex, herpes simplexnya mana satu atau dua, yang ini dua ya. Kalau yang apa herpes simplex? Tadi pipisnya apa? Keruh. Hematuri apa sistitis? Ada nggak? Ntar gue aja. Tadi sudah saya jelaskan juga untuk laboratoriumnya, penunjangnya adalah menggunakan bahan yang murah, adalah menggunakan urin bersih, urinalisa ya. Nanti kamu belajar di PK, yaitu memeriksa nitrit dan juga leukosestase. Nah, ada bakteri-bakteri yang tidak mereduksi nitrit. Jadi
Jadi ada bakteri yang memang dia sebagai patogennya, uropatogen, tapi hasil nitritnya adalah negatif seperti itu. Karena apa? Bakteri seperti Pseudomonas, Acinetobacter, Enterococcus, Staphylococcus itu adalah bakteri yang tidak menghasilkan nitrit. Jadi seperti itu. Jadi dia memang beda sama Escherichia coli, golongan Enterobacteriaceae. Dia adalah bakteri yang mereduksi dari nitrat menjadi nitrit yang sebagai penyebabnya. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Jadi kamu harus tahu juga yang urin itu kan ada dua nanti ya. Kalau untuk yang mikroskopik untuk patologi klinik nanti bisa belajar. Jadi ada yang urin tanpa pewarnaan ya. Itu nilainya kalau lebih dari 5 sel telapak pandang bisa dikatakan adalah dia positif. Kalau tidak berdesenterfuse berarti lebih dari 10 sel per milimeter kubik seperti itu. Nah, kalau untuk digram bisa nggak dong? Bisa digram ya. Cuma karena bentuk morfologinya. Apa batang positif atau bentuk gram positif atau batang gram negatif itu bisa dilihat di gram staining. Nah, yang paling gold standard adalah menggunakan pemeriksaan adalah uji cocokan antibiotik yaitu dengan kultur urin ya seperti ini. Dan di mana urin pancataka saya sampaikan tadi itu ketika keluarga kamu harus tahu nih urin pancataka 10/5, kateter 10/4, aspirasi suprapubik. Nah di sini adalah pakai pointer aja deh. Ini adalah tidak ada pertumbuhan, cuma 2 aja misalkan 10 CFU bisa dikatakan patogen seperti itu. Dan urin, tahu nggak urin B apa urin B? Oh. Kantongnya. Nah itu tidak direkomendasikan ya ngambilnya ya di situ karena di situ adalah banyak sekali kontaminasi Berarti dan kalau itu yang semua kan baik dipulin kan suka kalau pakai dari malam sampai pagi itu nggak boleh karena itu akan cenderung dia bakterinya banyak kontaminasi. Tidak direkomendasikan yang urin hasil kolektor. nanti adalah positif palsu ya hasil positif tapi ada gejala seperti itu ya 80% 85% adalah positif palsu. Nah, di sini pemeriksaannya tentang biomarker itu adalah indikator marker. Jadi kalau ISK kan analisa terus bakterinya dia positif, tapi kamu harus tahu ini benar nggak sih memang pasien ini ISK? Ya, bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah yaitu leukosit, LEG sama CRP. Ya, CRP tahu? C-reactive protein. CRP apa? Singkatannya apa? Ngeblank semuanya. Tapi kalau OSCE emang udah gue C-reactive protein. Kalian di Soka kemarin kakak kelas kalian nggak ada yang tahu. Becil. Terus dikasih CRP itu nggak tahu. Pemeriksaan CRP itu apa? Kemarin itu apa? Mantuk tes dong. Mantuk tes itu nggak ada. CRP itu gunanya adalah mengetahui indikator inflamasi ya, inflamasi dan juga infeksi pada bakteri. Nah kalau misalkan CRP-nya tinggi menandakan ada proses inflamasi. Ya, cenderung karena bisa dong inflamasi mikroorganisme tapi lebih ke arah infeksi bakterial ya seperti itu. Yang kedua adalah bisa nggak dok bisa menunda kultur darah? Bisa kalau terjadi urosepsis dilakukan pengecekan kultur darah kalau pasiennya benar-benar dia shock atau sepsis kondisinya seperti itu. Nah di sini kok ada lumbar fungsi dok? Ya kalau pasiennya misalkan ada anak-anak itu di kelas 1 bulan ada demam, rasa positif, lalu ada kecenderungan bayinya itu mengalami meningitis, lalu dilakukan lumbar fungsi di bagian LCS-nya. Nah itu bisa didobel dia memesan urin sama melakukan lumbar fungsi juga untuk mengetahui ada nggak tuh di LCS-nya bakteri penyebabnya sama apa enggak di urin tersebut. Ya. Nah di sini adalah dasarnya spesimen urin inflamasi bakteri. Ada yang spesimen kemungkinan ada kontaminasi, ada yang pemeriksaan mikrobios lebih lanjut. Nah ini jadi kalau kemungkinan kontaminasi uretra ini kita harus tahu tentang bagaimana pemeriksaannya. Ya ada yang non steril, ada yang in output menggunakan kateter. Seperti apa? Jadi ini yang menggunakan urin pancar tengah, menggunakan fluid kateter dan suprapubik dan menggunakan urin bag pada neonatal atau neonatos. Nah ini yang secara aseptik ini harus benar aseptik ya menggunakan pengambilan dengan nefrotomi jadi pengambilan dengan dari ginjal disedot itu nefrostominya terus
ini menggunakan siskoskopi, 3 kali urin diambil. Yang segmenta urin, tahu nggak segmenta urin apa? Pernah dengar nggak? Nggak. Segmenta urin. Jadi nanti kalau prostat dilakukan pemeriksaan, namanya adanya pre-massage dan juga post-massage. Jadi massage dulu, jadi diambil dulu, ditampung dulu urinnya. Yang pertama, yang kedua nanti urin pancar tengah, yang ketiga dimasak prostatnya, diambil. Baru yang keempat, post-massage itu diambil lagi pengambilan dari urinnya. Ini adalah segmental urin. Nanti ini dikerjakan pada pasien curiga karena prostatitis, ya, prostatitis. Nah, kan, ya. Untuk PPT sekarang saya sendiri. Oh, kenapa? Nih. Itu ada mau jelasin dia di situ di bawah nephrostomy urin. Kalau yang di sini ada suprapubik urin aspirate. Oh iya, warna putih tuh sana. Ada warna putih tuh fontnya. Ini nggak kelihatan nggak di setelah ini. Nah, Enggak yang tadi. Ini. Setelah ini. Nah, iya. Yang Di bawah nephrostomy. Hilang tulisannya, tapi kalau di PPT kita dapat ada tulisan suprapubik urin aspirasi. Oh iya, itu kurang ya berarti saya ya. Itu ya. Jadi kalau suprapubik, aspirasi suprapubik itu gini. Itu saya bilang ya. Oh ini bukan PPT, itu PDF ya. PDF. Jadi gini, kalau suprapubik itu gini deh. Jadi dia ambilnya dari air suprapubiknya. Aspirasinya ada gambarnya nanti. Diambil menggunakan fungsi. Pakai jarum, pertama dibersihin dulu tuh dari suprapubiknya, diaseptik dulu. Lalu nanti pengambilannya 90 derajat. Jadi diambil diaspirasi. Yang ambil bukan saya, tapi dokter bedah. Dilakukan di mana? Dilakukan di tindakan operasi. Tapi operasi besar di ruangan yang ini operasi ya, ruangan operasi kecil, ruangan tindakan yang dilakukan nanti pasien itu di anestesi nggak? Iya, di anestesi juga. Bisa juga di anestesi, kadang-kadang di anestesi lokal. Karena sakit, ada fungsi seperti itu. Nah itu adalah yang istilahnya yang sangat steril banget, dan itu cuma kalau CF-nya cuma ditemukan ada pertumbuhan bakteri hanya sedikit aja, 5 atau 10 tumbuhnya bakteri sekoloni itu nyatakan dia patogen. Sama kalau misalkan dia pemeriksaan dan misalkan di segmen di siskoskopi urin misalkan cuma ada bakteri hanya 3 atau 5 itu dilakukan patogen seperti itu. Makanya teman-teman aseptik kolektor ada urin secara aseptik, secara asepsis, ya. Baik, hal yang perlu diperhatikan adalah seperti saya tadi sebutkan, tetap label, volume, waktu pengambilan, dan cara pengumpulannya ya. Kita lanjut sebentar ya. Jadi pengumpulan transport untuk spesimen, di mana urin itu, saya mau nanya, urin itu adalah bahan yang steril atau enggak? Enggak. Cairan steril apa enggak? Oh, Apa aja cairan steril tubuh kita? darah, urin, Urin, terus plasma. cairan otak, ya kan, ACS, ya kan, cairan apa lagi, perikat, ya, apa lagi? Iya, juga siapa lagi, cairan sendi, ya kan? Oh Cairan iya, sendi. ACS. Kan kalau misalkan sendi itu ada cairannya, sinovialnya itu adalah yang steril. Urin itu steril. Nah, kalau kita udah keluar, kalau kita nggak bersihnya nggak benar ya, jadi kolonisasi, kontaminasi. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau ujian, urin itu steril. Jadi itu ya, cairan steril di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya harus dibersihin, menghindari kontaminasi flora normal di uretra, vagina pada perempuan dan laki-laki pada prostat. Maka dikumpulkan kalau mikrobiologi itu tabungnya harus bersih dan juga steril. Nah, ini pengirimannya jadi harus segera 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam harus diinfokan ke lab. Lalu lakukan disimpan di lemari es dengan suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang belajar tentang pemeriksaan semi kuantitatif pada pengambilan sampel. Oke. Nah, contoh ini, pada perempuan atau pada laki itu sama prosedurnya, ya. Tetap kita bersihkan dulu daerah uretranya dan juga daerah vaginanya. Dengan apa dok? Bisa menggunakan air mengalir. Pakai sabun boleh nggak? Boleh, pakai sabun. Ya asal dibersihkan, cuci dengan air bersih. Lalu nanti pada waktu berkemih, kamu edukasi ke pasien itu karena suka nggak ngerti.
Bu, ibu nanti urinnya pancang tengah ya. Gimana caranya dong? Dibuang dulu Bu, dibuang dulu, diblasin dulu, flush. Baru yang urin yang kedua dibuang lagi, baru diambil ditampung. Seperti itu. Namanya urin pancang tengah atau mixed. Jelas ya, seperti itu. Seperti laki-laki juga sama. Daerah daerah kemaluannya penisnya itu juga harus dibersihkan juga seperti itu. Yang kedua, baru kalau yang belum sirkumsisi, yang belum disunat tuh harus ditarik dalam prepubiumnya. Seperti itu harus edukasikan kepada pasiennya. Prosedurnya sama, tetap dilakukan pembersihan, diambilnya pada urin yang pancang tengah. Terus yang strep kateter, ya strep kateter gimana caranya? Pasiennya kamu tetap dibersihkan dulu. Pasiennya ini adalah pasien-pasien. Kenapa sih menggunakan strep kateter? Ini yang pasiennya sudah penuh suprapubiknya, jadi dokter sudah kesakitan banget. Jadi lakukan pemasangan kateter seperti itu. Caranya gimana? Sama, dibersihkan dulu daerah kelaminnya. Lalu kamu masukkan kateternya. Boleh nggak dok pakai silokain atau lidokain? Boleh pakai gelnya. Terus nanti ini pengambilannya adalah seperti ini. Pertama krem kan, krem. Biar nggak kuat terus kan, di krem dulu nih ujungnya di krem. Lalu dibuka, dipancarkan dulu nih banyak, dipancarkan 5 cc pancarin. Baru yang kedua nanti dipancarkan lagi, baru diambil ditampung. Seperti itu. Kalau dipisah jarang-jarang gimana? Itu adalah penyambungan dengan urin ya, seperti ini. Nah, jadi diambilnya kamu bukan dari urin bag ini, ya harus paham ya. Itu yang kesalahan. Jadi kalau nanti prosedurnya kalau di IGD suruh nampung, jangan di urin bagnya, tapi di mana, di ujung ininya, ya. Ya ada penyambung dua ini kan. Ini adalah untuk balon, yang ini adalah ujung penyambung selangnya. Yang diambil ini. Nah ini bagaimana dong caranya? Dibersihkan dulu dengan alkohol. Ya, penyambungan dibersihkan dengan alkohol. Baru pakai apa kamu? Pakai menggunakan jarum spatnya seperti ini. Nah ini harusnya yang pertama dibuang, baru yang kedua baru diambil. Ya, tapi gimana dok? Dikrem dulu lah, dikrem dulu. Aku tusuk kan dikrem. Aku kan pas kamu tusuk kuah semuanya kan dikrem dulu, dikrem dulu. Baru kamu tusuk, si alkohol kan dikeringin tuh, masuk dengan menggunakan jarumnya. Yang pertama diambil 3 cc dulu lah, dibuang. Baru yang kedua, jarumnya sama nggak dok? Boleh sama. Baru yang kedua diambil lagi kurang lebih 5-10 cc, baru ditampung di pot yang steril. Jelas apa enggak? Jelas ya. Jangan lupa itu. Jangan menggunakan di sini. Ini ada pasien-pasien di rumah sakit pakai urin bag yang tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, ada model dengan cara seperti ini. Jadi potnya tuh macam-macam. Kalau pot ini ada, jangan ditusuk pakai menggunakan jarum. Yang akan rusak. Jadi kamu pasti kenceng banget, keras banget gawannya. Jadi ini dibuka kremnya. Ya, dibuka, lalu dibersihkan dengan alkohol. Nah, ujung jarumnya dibuka. Jadi cuma ininya aja tanpa jarum. Yang ideal tanpa jarum, kamu sedot ini, tarik, kamu buang, 3 cc, 5 cc, baru yang kedua baru diambil lagi 5-10 cc. Ya, jangan ditusuk menggunakan jarum ya, karena keras. Gitu. Nah, ini adalah aspirasi prakubik, kalau lebih paham ya seperti ini. Jadi ini operasi kan ini visualisasinya ya, pertama kali ini bentuknya. Nah ini dioperasi seperti ini, disisi dulu, disisi deh, dibuka lah, nggak mungkin kamu tarik kita disisi dulu, ya. Baru nanti baru dilakukan fungsi. Nih ada pasang kateter nih, bisa dilakukan kateter, bisa juga menggunakan fungsi pakai jarum. Terus di anestesi minimal seperti ini. Ini adalah melakukan aspirasi suprapubik yang mengerjakan dokter bedah. Bukan dokter mikro, bukan dokter umum ya. Nah ini untuk anak-anak. Ini anak-anak ya. Anak-anak seperti ini ditempel kayak kertas gitu. Dibersihkan dulu tapi pasti dapat dibersihkan dulu dengan menggunakan alkohol atau menggunakan povidone iodin ya. Setelah itu baru kamu tempel urin bag yang steril. Lalu nanti gantinya itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Itu nggak boleh. Harus 30 menit. Jadi kamu tunggu 30 menit. Ini dari ini
kuat nggak ya pipisnya ya, seperti itu. Kalau nggak kuat, kamu cabut lagi, kamu ganti lagi urine bag lagi. Kenapa? Ya, jadi nggak boleh didiamkan selama 1 jam, kurang lebih 30 menit. Ya, seperti itu. Baru ditampung di urine bag. Nah, ini kriteria yang spesimen yang ditolak. Jadi misalnya apa? Gunakan kateter kondom. Pernah lihat kateter kondom? Pernah? Pernah kan? Dengan suka-sukit, lalu jangan nampung sendirinya kateter kondom. Itu lebih enak, karena lebih nggak sakit. Seperti itu. Yang kedua adalah tips ujung kateternya. Digunting tipsnya. Tips itu ujungnya kateter digunting lalu dimasukkan ke tabung, lalu dikirim ke laboratorium. Itu nggak boleh. Terus ada kebocoran itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan kamu ngirim ke saya gitu, ada bocor sedikit nggak boleh ngerembes. Itu harus benar-benar rapet kulitnya. Terus kontainernya harus steril ya, maksudnya nggak boleh nggak non steril, nggak boleh lakukan misalkan ada 150. kalian itu suka ngirimnya itu bagian PK, 100.000. warnanya berubah kan. Kalau kita misalkan 20.000. atau dikirim warnanya coklat, coklat kita kirim itu kita tolak pasti, dan 30. keterlambatan 24 jam, nggak ada 35. label, dan juga ada sampelnya itu ada label, nggak boleh, harus salah satu saja. Nah, pengobatan ini berhubungan dengan antibiotik, jadi sebaiknya memang diberikan dulu, tapi sebelum pengambilan sampel jangan diberikan antibiotik. Boleh nggak dok? Pasien ini udah kesakitan dikasih antibiotik boleh, tapi antibiotik empirik yang disesuaikan dengan diet kalian sama pola pemetaan antibiotik yang kalian di rumah sakit masing-masing atau kebijakan rumah sakitnya. Misalkan cefalroxil masih bagus, boleh dipakai panduannya, ya seperti itu. Dan perhatikan kontrindikasi antibiotik. Itu HP ini jadi kayak apa Jadi tahu. ibu hamil harus diperhatikan. Jadi jangan sembarang kamu memberikan obat yang tidak sesuai dengan wanita hamil. Oh, Seperti sekarang misalkan rambutnya ibu hamil gini, kamu cowok. kasih apa? Golongan kunolon, yang nggak boleh lah ya seperti itu. Jadi Sleeper. obatnya adalah ada golongan penicillin, Dan ya, Ekida. seperti itu, atau golongan sekarang adalah fosfomycin. Itu bisa untuk ibu hamil. Mirip lagi. Ya. Ada pertanyaan? Belum. Masa? Apa jam? Ya ampun. Dengar nggak? Tidur. Waduh, kalau itu di belakang kok masih nggak kelihatan. Ya. Ada nggak yang mau bertanya biasa? Cukup jelas nggak? Ya, kita lanjut ya. Sekarang tentang glomerulitis ya untuk pasca infeksi. Nah, di sini udah belajar belum glomerulitis? Sudah ya. Jadi dia tetap ya tentang proses inflamasi yang menyeluruh ya, proses imunologi pada bagian ginjal, kedua ginjal, terutama yang masalah dari glomerulusnya sendiri seperti itu. Nah, inilah penyebabnya. Kamu harus tahu beta hemolyticus Streptococcus grup A. Contohnya apa? Ada tahu nggak? Apa contohnya? Streptococcus pyogenes ya, seperti itu. Kan udah belajar kan ya di mana waktu itu di Respi ya, di Respi udah belajar kan pyogenes, pneumonia sudah kan. Jadi hanya pengulangan aja. Nah, kok ada ya dok? Streptococcus pyogenes ini grup A, beta hemolytic itu bisa kena ke ginjal yang bisa. Ini infeksi ini untuk pyogenes ini adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Tonsilitis, faringitis, sinusitis, ada gangguan telinga juga ya, terutama telinga bagian tengah. Ini karena apa? Karena yang rekuren, yang berulang-ulang sekali. Jadi misalkan terutama pada anak-anak, dewasa bisa dewasa. Jadi dewasa itu antara dua, komplikasinya bisa ke endokarditis yang pertama, yang kedua bisa juga ke ramahnya adalah glomerulitis ya, seperti itu. Jadi kalau namanya kita itu kan genap glomerulitis akut ya, seperti itu. Jadi ini yang jadi sakit yang hari ini sakit pemborok, kena tonsilnya dia gede banget T3 itu jangan sepelein. Nah, itu bisa menyebabkan kita ke arah jantung targetnya dan juga bisa ke arah ginjal. Tapi dipengaruhi juga dengan autoimun juga kondisi tubuh kita sendiri ya, seperti itu. Nah, di sini faktor-faktor mempengaruhi yang infeksi dan imunologi juga mempengaruhi dari ada beberapa infeksi misalkan hepatitis, ada rickettsia
rickettsia. Ada rickettsia itu adalah bakteri atipikal yang selalu tumbuhkan dan mycoplasma. Dan juga ada faktor-faktor imunologi yang menginfeksi. Nah, inilah patogenesisnya. Kenapa kok ada proses dari autoimun? Jadi antara antigen dan antibodi yang kompleks ini terdapat di sirkulasi tersimpan di bagian deposit. Deposit di mana? Di dinding kapiler dari glomerulusnya sendiri. Ini seperti ini. Deposit terkumpul di dalam glomerulusnya. Nah, ini akan menimbulkan apa? Jalur dari komplakennya itu terjadi proses dari inflamasi yang mengakibatkan dia kerusakan di dinding kapiler nih di bagian lamina basalis glomerulusnya. Ini karena proses dari autoimun, kompleks imunnya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, kebanyakan pasien-pasien pada anak-anak, dok, ini biasanya timbulnya seperti apa? Ada yang timbul sampai kena jantung sesak nafas, nyeri, demam tinggi, endokarditis, seperti itu. Itu targetnya karena komplikasi streptokokus ada dua seperti ya, dari saya sebutkan tadi endokarditis sama ke glomerulitis. Dan ini yang mengakibatkan pasien itu menjadi apa? Bengkak seperti face, terus udem seperti itu banyak terjadi di glomerulitis, terutama pada bagian anak-anak ya seperti itu. Nah, inilah yang sindrom dari GN itu apa saja? Karena sudah terpapar dengan riwayat, mungkin dia sudah terpapar dengan relapse yang tonsil, faringitis, kena siklus yang berulang dan diobati tidak optimal, nggak adekuat, akibatkan komplikasi itu ya. Jadi kamu bisa baca aja bagaimana urinaria sindrom itu apa aja, misalkan kalau tumit itu misalkan proteinurianya urinnya positif. Kalau sindrom nefritis berarti apa? Timbulnya hematuri ya. Jadi urinnya itu berwarna merah, ada proteinuria juga dan disuria juga. Kadang-kadang dia pipisnya juga tidak keluar sama sekali seperti itu. Nanti sindrom nefritis sama nefron itu berbeda ya, kamu harus paham tuh ya seperti itu. Edema itu pasti pada bagian kelopak mata, semuanya terutama timbulnya pada pagi hari dan juga berkembang di akan menurun juga kadang-kadang berjalan dengan waktu, tapi pada hari kedua dia muncul di bagian kaki seperti itu. Dan juga ada riwayat hipertensi ya seperti itu. Nah, inilah pemeriksaan laboratorium. Kalau PK kita belajar urinamisa ya seperti itu, ada pemeriksaan hematologi. Nah, harus paham kenapa sih dok diceknya HB juga? Iya, karena pasiennya itu kalau untuk glomerulitis FGFA itu ada anemia, HB-nya turun dia seperti itu. Dan leukositnya juga agak sedikit meningkat walaupun nggak meningkat bulan mungkin 15.000 nggak sampai 20.000 seperti itu peningkatan LAD ya. Dan untuk kimia darah juga ada pemeriksaan juga untuk, nah yang paling penting apa? Pemeriksaan adalah titernya untuk anti streptomycinnya sendiri, ada nama ASTO. Oh, yang paling penting. Iya, Itu ASTO. gimana caranya dok? Bisa dilakukan pengecekan dari darahnya. Kalau ASTO-nya dia positif, ya berarti antibodinya untuk streptokokusnya positif. Berapa titernya? Lebih dari 1:3.000 seperti itu ya. Ini jadi kalau nanti ada soal adanya ASTO-nya positif, kemungkinan besar dia ada penyebab streptokokus dari grup A yaitu beta hemolitikus. Ya. Jadi kalau pasien tahu misalkan pasien itu anak-anak misalkan usia 10 tahun ada bengkak di bagian mata, ada punya riwayat sakit tenggorok atau riwayat misalkan tonsilnya dia membesar atau tonsilitis gitu ya, sering batuk pilek yang berulang-ulang. Terus kamu ada punya laboratoriumnya ASTO-nya positif, itu kemungkinan besar adalah penyebabnya adalah streptococcus di skenario kita nggak lengkap banget sih. Deadlock ya. Nah ini pemeriksaan lainnya biopsi sama USG. Untuk mikro bisa nggak? Bisa. Kita lakukan swab tenggorok. Ya swab tenggorok bisa lakukan. Kalau ASTO-nya positif boleh dilakukan swab tenggorok, boleh swab tenggorok. Nanti kita cek kira-kira tumbuh nggak ini bakteri Streptococcus beta hemolitikus grup A. Ya, infeksi strep. Ada pertanyaan? Udah belum? Ya. Satu slide lagi kok saya, nggak banyak lagi, karena nggak terlalu materinya nggak terlalu banyak, karena sudah pengulangan dari kalian. Nah kita sekarang ke prostatitis ya. Sudah belajar prostat? Belum ya? Belum. Dokter urologi? Belum ya? Belum. Nah,
laki-laki. Laki-laki apa? Yang sudah lansia, Lansia. gitu ya, usia 50 ya, nggak sih 60 ke atas lah ya. Kalau 50 kan masih ini sebenarnya sih Bapakku 50 kan tahun meninggal lansia itu karena ya. pneumonia sama itu CA 50% prostat. ini adalah kebanyakan Gara-gara ngerokok BPH, seumur hidup ya, kan. seperti sama kanker prostat ya, prostatitis, BPH dan kanker prostat itu paling sering terjadi pada laki-laki ya. Makanya nanti kamu sebagai laki-laki diperhatikan dulu ya, harus 50 tahun cek tuh ya PSA ya, seperti itu. Kira-kira PSA-nya positif apa enggak, seperti itu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak ada, seperti itu. Perempuan hanya menopause gitu. Nah, berdasarkan klasifikasi prostatitis itu ada kondisi dan 3 tipe ya. Ada akut, ada kronis, yang ketiga adalah ada yang bersifat adalah kronik prostatitis atau kronik prostatitis pain syndrome atau pelvic pain syndrome. Jadi kalau akut Dulu dia lu ada pakai gak? infeksi itu Dulu lu adalah pakai akut nggak? kerja prostatnya. Ya ingat ya. Ini gampang nih. Jadi ada bakteria, ada bakteri dalam urin, ada infeksi terlokalis dan prostat, ada infeksi, ada rasa Parah nyeri banget ya. seperti itu. Ada inflamasi, bukan abnormal, ada rasa sakit, rasanya sepertinya ada ini dan pengecekan prostatnya juga abnormal, ya masih ada pembesaran di prostatnya dan itu ada gejala sistemik. Seperti apa gejala sistemik itu demam ya, demam tinggi, rasa nggak enak di badan, gitu, itu adalah gejala sistemik. Kalau kronis ini ada 3 aja, ada bakteriuria, ada infeksi terlokalis di prostat sama proses inflamasi. Yang rektal gimana? Ya ada pembesaran dia kalau kronis, ya sistemik tidak ada. Nah ini ada namanya chronic pelvic pain. Ya ada 3A, 3B sama 4 ya. Ini bisa kalian baca. Apa sih dok kalau inflamasi itu tidak ada? Jadi rekonstruksinya itu dilakukan dengan pemeriksaan nanti ada namanya expression prostate secret. Jadi itu dimasak prostatnya ya seperti itu. Sama post prostat message. Jadi inilah yang abnormal apa cuma respon inflamasi aja abnormal. Yang lainnya di pemeriksaan dalam urin bakterinya nggak ada, infeksi juga nggak ada. Kalau mau inflamasi yang tipe 3B ini tidak ada semuanya gejalanya, dicek. Tapi ini harus lakukan pengecekan menggunakan 2 metode tersebut. Dan juga kalau yang tipe 4 ini ada respon inflamasi abnormal sama rektalnya, pemeriksaan rektal colok hidungnya ini ada positif atau tidak ya seperti itu kan. Tapi kalau tipe 4 ini harus dilakukan pemeriksaan yaitu untuk patologi untuk melihat prostatnya ada atau tidak, itu lebih meyakinkan. Nah caranya ini ada manifestasi klinisnya. Jadi kalau akut pasti tiba-tiba ya ada disuria, ada noduria, dan dipernya bisa kalian baca ini. Kalau kronik bagaimana, terutama kalau kronik itu lebih ke arah sering yang timbul seperti itu. Dan juga dia juga lebih ke sama hematuri juga, tapi lebih sering gejalanya itu asimptomatik. Kalau kronis, kalau yang chronic pain pelvis itu lebih ke arah nyeri di bagian pelvisnya, di bagian bawah sakit dan ampun di bagian suprapubic nyeri pinggangnya sama daerah sakit di bagian pelvisnya itu nyeri banget pelvisnya. Jadi itu yang membuat nggak nyaman gitu loh rasanya tuh kalau yang chronic pain pelvis pain syndrome. Nah ini penyebabnya adalah yang misalkan berarti tetap E. coli ya terbanyak ya. Ada nggak dalam positif? Ada enterococcus yang terbanyak juga. Nah di sini untungnya kita menggunakan dengan kuantitatif. Jadi pendiagnosanya menggunakan sama tadi dengan mengecek adalah kelenjar prostatnya namanya kultur tersegmentasi. Caranya dengan 2 metode dengan MERS-SFC. Walaupun jarang dilakukan, tapi kita sekarang menggunakan pre dan post massa test atau PPNT. Nah, caranya seperti ini, ya. Pertama kali, kalau zaman dulu kita menggunakan 4 metode, ya. Ini adalah vote yang pertama, pengambilan yang bladder yang pertama adalah urin mixing. Jadi untuk pipis dulu nih yang pertama. Lalu yang kedua, tabung yang pertama pengambilannya menggunakan strip. Ya, berapa cc bisa dengan 200 cc seperti itu ya. Lalu dilakukan apa? Ini adalah massage prostatnya. Pernah tahu nggak bagaimana cara massage prostat? Jadi massage prostat itu kalau perempuan laki-laki, jadi posisinya berbaring, jadi tiduran gitu, kayak colok dubur seperti itu ya. Terus kita colok dubur dimasukin ke duburnya.
Lalu nanti prostata itu kan dia kayak ejakulasi, tapi nggak ejakulasi ya, modelnya rasanya tuh seperti kayak gitu lah kayak itu ya pasiennya. Lalu nanti dia keluar netes, nanti kita tampung. Jadi kita masuk prostatnya, kita kulir gitu nih. Nanti prostata itu kita tarik daerah kelaminnya, daerah prepotiumi atau daerah penisnya, dia menetes dengan setetes dia, menetes pakai tampungan seperti ini. Seperti itu adalah masase prostat. Di masa, maka posisinya adalah pasiennya posisinya tiduran kiri. Bisa nggak dong kalau dia ditotomi? Boleh ditotomi, tapi nggak nyaman ditotomi. Oleh karena itu, kalau pasiennya dokternya perempuan, pasti saya suruh analis saya laki-laki yang mendampingi, atau analis saya yang sudah mengerjakan yang laki-laki. Mungkin kan saya mengerjakan itu kan saya dampingin aja. Jadi saya instruksikan biar dia yang melakukan masak tersebut. Ya seperti itu. Nah masak ini cukup lama. Jadi kadang-kadang susah keluarnya, kadang-kadang susah dalamnya. Jadi kita suka lama banget ya, lama itu. Tapi ada juga dokter urologi yang mengerjakan. Ada dokter urologinya lewat ke laboratorium. Tapi kita perlu ruangan khusus untuk mengerjakan massage prostat. Ya. Sebagai dokter umum bisa nggak? Bisa, tapi tepat dulu. Ya. Yang ketiga adalah baru lakukan urinnya yang isi tadi habis massage prostat suka urin dulu nanti dinilai hasilnya yang sesuai. Nah ini adalah sekarang menggunakan metode yang PPMT dari Nicole. Jadi ada pre-massage, ada massage-nya dan post-massage. Jadi pre itu ditampung dulu urinnya kurang lebih 10 cc, dimasak dulu, jadi nggak pakai tampung sekarang, nggak pakai tampung, dimasak baru nanti disuruh pipis misalnya, ya. Nah ini ya untuk metodenya. Jadi kalau misalkan di kultur leukositnya, bisa dicek leukositnya di urin ternyata dia positif negatif. Kalau prostat positif, kulturnya positif negatif. Kulturnya ada nggak? Ada, ternyata dia E. coli. Ini E. coli ada nggak tumbuh, seperti itu. Kalau tipe 3A sama 3B nggak ada semuanya, cuma leukositnya pas massage dia ada. Leukosit ini dilihat, perhatikan ya, yang tidur tolong diperhatikan, nanti takutnya pas ujian nggak tahu. Leukositnya berarti dari urinalisa. Kalau kulturnya harus melakukan pengecekan dari kultur mikrobiologi, ya perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada ujian misalkan leukosit dari mana? Leukosit darah ya bukan, dari urinnya ditampung tadi ya, sama kultur dari urin tersebut ya, paham? Ya yang tidur tolong bangun-bangun, takutnya nanti pas ujian nggak tahu apa-apa. Ya ini adalah yang PPMT. Kalau yang tadi metode yang lama, yang meser SMC, ini seperti ini. Ada yang penampung 1, kedua seperti ini. Jadi ini yang leukositnya tampungan kedua tuh ada tidak ada. Jadi leukosit kadang-kadang dia cuma sedikit, kadang-kadang ada seperti itu. Terus yang ininya untuk di FPMS-nya positif ya leukositnya, yang penampung yang ketiga ada. Terus yang kulturnya ada semuanya ya, tapi kadang-kadang kulturnya ada pertumbuhan bakteri, tapi intinya adalah yang di penampung ketiga itu ada semuanya ya, seperti itu. Untuk yang tipe 2, kalau yang tipe 3 berarti kulturnya negatif. Seperti itu. Jadi adalah metode untuk kita mendiagnosa prostatitis. Ingat ya, prostatitis berdasarkan tipenya, akut, kronis, sama untuk yang pelvis kronik. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa yang di tipe 3 suka ada positifnya? Yang di tipe 3 kenapa suka ada positifnya? Nih, kan respon inflamasinya, tapi sisanya negatif. Positif pada leukosit. Pengecekan metode ini. Jadi metode ini jangan kamu berikan pada pasien baru misalkan tidak hari itu ya. Langsung cek bu dimasak ya, jangan dong. Oh ini kok reguler terus ya, berulang terus ya, berulang. Ya pak, nanti kita cek aja pak. Langsung aja kita lakukan. Nggak tega lagi hikmah. Boleh. Dia mau karolok kayaknya. Udah.